Fakta inilah yang kemudian kami simpulkan bahwa ini adalah kejahatan. Kasus kebakaran terjadi setelah korban memberitakan perjudian adanya dugaan keterlibatan oknum TNI. Tiga pekan berlalu dan 3 tersangka ditetapkan. Namun polisi sampai dengan saat ini belum bisa mengungkap apa motif pembakaran rumah Riko Sampurna Pasaribu, jurnalis Tribrata TV di Karo, Sumatera Utara, yang tidak hanya menewaskan Riko, tetapi juga 3 anggota keluarganya. Bagaimana kasus ini bisa terungkap dan mengapa pelaku begitu tega melakukannya? Saya Fani Imaniar, inilah iNews Files. Kebakaran menghanguskan rumah milik jurnalis Tribrata TV, Riko Sampurna Pasaribu, di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Kamis 27 Juni. Kebakaran terjadi sekitar pukul 3:30 dini hari, saat seluruh penghuni rumah tengah tertidur lelap. Tak sempat menyelamatkan diri, Riko tewas bersama istri, 1 orang anaknya, dan 1 orang cucunya. Bahwa memang benar ada terjadi peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Karo, terhadap 1 unit warung kelontong yang dijadikan tempat tinggal. Dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis dini hari sekitar pukul 3.30 WIB. Dan atas terjadinya peristiwa kebakaran tersebut mengakibatkan adanya korban jiwa sebanyak 4 orang. Tim pencari fakta dari Komite Keselamatan Jurnalis Sumatera Utara menemukan adanya kejanggalan terkait kebakaran rumah Riko. Pasalnya, peristiwa tragis tersebut terjadi setelah Riko gencar memberitakan perjudian yang turut melibatkan oknum aparat penegak hukum. Setelah melakukan serangkaian penyidikan, polisi memastikan kebakaran rumah Riko dilakukan secara sengaja. Hingga akhirnya pada 7 Juli 2024, polisi menangkap 2 eksekutor pembakaran rumah Riko. Kedua pelaku adalah Yunus Syahputra Tarigan, 35 tahun, dan Rudi Apri Sembiring, 37 tahun. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi serta temuan barang bukti termasuk rekaman CCTV, keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku yang menggunakan selimut di depan dadanya, menggunakan sebo, dan kemudian berjalan menuju ke lokasi, kita temukan. Dan kita menemukan juga siapa penjual bensin yang dibeli dengan menggunakan tutup botol air mineral ini. Dia mengatakan dan dia menyebutkan dengan pasti ya siapa yang beli dan siapa yang kemudian membayar berapa harganya dan sebagainya. Fakta inilah yang kemudian kami simpulkan bahwa ini adalah kejahatan. Sementara dalang dari kasus pembakaran rumah Riko Sampurna Pasaribu, Bebas Ginting alias Bulang, berhasil diringkus Polda Sumatera Utara pada Kamis 11 Juli 2024. Pelaku merupakan mantan Ketua Organisasi Angkatan Pemuda Pembangunan Indonesia Tanah Karo. Bebas Ginting memerintahkan 2 eksekutor Yunus dan Rudi untuk membakar rumah Riko dengan menggunakan pertalite dan solar. B ini adalah orang yang menyuruh melakukan membakar rumah. Kemudian B ini adalah orang yang memberi upah kepada kedua eksekutor
dan B ini juga orang yang memberi uang untuk membeli bahan bakar minyak yang kemudian dicampur oleh kedua eksekutor. Usai menjalankan aksi kejinya, kedua eksekutor menerima upah sebesar Rp1 juta dari tersangka bebas ginting. Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ Dewan Pers telah melakukan verifikasi dan pendalaman terkait kasus pembakaran rumah yang menewaskan jurnalis Tribrata TV, Riko Sampurna Pasaribu bersama 3 anggota keluarganya. Bagaimana hasil dari investigasi tersebut? Dari hasil investigasi, ditemukan sejumlah fakta bahwa kasus kebakaran yang menewaskan 4 orang tersebut terjadi setelah korban, yaitu saudara Riko Sampurna Pasaribu, memberitakan perjudian. Ada 2 versi yang berbeda atas kejadian ini, di mana versi tim KKJ menyatakan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI, sedangkan versi yang lain menyebutkan bahwa kebakaran itu lantaran ada ceceran bensin di rumah korban dan kemudian menyulut bara api. Diketahui memang kebetulan korban di rumahnya berjualan bensin eceran. Atas kejadian tersebut, Dewan Pers meminta Kapolri bersama Kapolda Sumatera Utara membentuk tim penyelidikan yang bersikap adil dan imparsial dalam mengusut kasus ini. Kebakaran rumahnya hari Kamis dini hari, pukul 3 dini hari, tanggal 27 Juni 2024. Nah, malam Rabu malam tanggal 26 Juni, temuan tim di lapangan, korban ditemani rekannya sempat bertemu dengan oknum aparat ya, yang diduga pengelola tapak judi, yang itu sebelumnya dia tulis dalam berita. Nah, beritanya ini terbit pada Senin tanggal 22 Juni 2024. Beritanya tentang perjudian yang marak terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Polisi menyebut rumah Riko Sampurna Pasaribu sengaja dibakar. Sementara hasil investigasi KKJ Dewan Pers mengatakan rumah Riko dibakar setelah adanya pemberitaan Riko yang menyebut keterlibatan oknum anggota TNI dalam kasus perjudian. Lantas, apa respon dari Panglima TNI akan dugaan keterlibatan anggotanya? Dan apa upaya dari keluarga untuk mengungkap kasus yang mengenaskan ini? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi.